Kita Urusan kembali berdiskusi dengan 4 narasumber kita tentang kartu prakerja. Nah, kita punya waktu sekitar 9 menit, 3 menit lah. Bapak berempat ini, bagaimana pandangan tentang kartu ini ke depan, dilanjutkan apa saja harus diperbaiki, supaya betul-betul bermanfaat. Memang tidak ada yang sempurna seperti kata Pak Raden, tetapi apa yang bisa diimprove agar kehadiran kartu prakerja ini bermanfaat bagi mereka yang mencari pekerjaan dan tentu saja bagi bangsa ini. Saya mulai dari Pak Agus, Pak. Silakan Pak Agus, beri saran, Pak. ya begini, yang pertama kan memang ini program baru pertama kali dan juga tidak jelas alurnya gitu ya. Orang selalu ribut ketika masuk kepada rezeki. Nah, sekarang ini sudah agak berjalan agak beberapa bulan, jadi sudah agak terang. Tapi memang informasi soal ini siapa dan buat apa itu mesti lebih dijelaskan lagi mungkin Pak Raden. Apakah itu secara dijelaskan secara online juga, pokoknya publik mengetahui oh ini prosesnya seperti ini. Dananya sekian untuk ini dan ini UKM. Nah, yang penting itu tadi bahwa ujungnya itu yang menikmati itu UKM, bukan si 8 perusahaan itu. Memang dia dapat fee-nya. Nah, yang semacam itu yang perlu diperjelas. Supaya, karena sekarang sudah mengarah pada kasus politik, Pak, ini. Nah, ini kalau dibiarkan itu nanti bisa kemana-mana, justru program yang diangkat intinya itu tidak kena. Jadi menurut saya, diperbaiki dari sistem komunikasinya saja, informasi, supaya semua jelas ini apa sih, dari mana, kemana, berapa, dan sebagainya. Intinya ini adalah untuk menolong UMKM dan juga untuk menolong orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang ingin menambah ilmunya. Saya rasa itu saja info yang perlu diperbagi Pak Raden. Baik Pak Agus. Pak Karania, silakan Pak Karania, saran. Ya, jadi pertama saya kira betul, jadi segala kritik tentu nanti diperbaiki begitu ya. Cuma saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Satu, sebetulnya lepas dari semua kritik, animo masyarakat terhadap program ini besar sekali. Sejauh yang saya dengar dari Komite Prakerja itu sudah hampir 9 juta begitu Pak Raden ya, yang mendaftar. Jadi memang program ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, jangan dilupakan bahwa 1 juta itu untuk tahap pertama yang pelatihan, tapi yang akan nanti juga akan punya efek besar terhadap perekonomian kita, terhadap UKM adalah yang 2,5 juta. 2.550.000 berupa dana insentif yang akan diserahkan kepada peserta kartu prakerja ini, sehingga nanti mereka bisa membeli sembako, bisa membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, ini yang saya sering kita lupakan. Jadi sekali lagi, dalam pengalaman saya di media, tidak ada satupun program bansos yang lepas dari kritik. Nah, tapi bedanya apa? Satu, program bansos sekarang, karena menggunakan teknologi digital, itu menjadi begitu transparan. Tidak pernah ada sejarahnya dalam mekanisme distribusi bansos secara offline, semua masyarakat bisa mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, ini yang saya kira juga menunjukkan bahwa platform kartu prakerja ini sebetulnya menawarkan terobosan yang saya kira sangat positif ke depan untuk mekanisme penyaluran bansos. Yang kedua, Pak Primus, setiap kali program bansos sebelumnya dikritik, itu selalu kritiknya apa? Kritiknya satu, soal bias dari adanya middleman. Bahwa dananya disunat Pak Lurah, dananya disunat ini, dananya disunat itu, kemudian daftar penerimanya direkayasa dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya platform kartu prakerja yang berbasiskan teknologi digital, saya kira sekarang masyarakat secara transparan satu persatu itu bisa langsung mendaftar ke platform tanpa adanya middleman. Nah, saya kira ini terobosan yang besar dan tentu di sini ada banyak sekali PR-nya karena data kependudukan kita masih perlu ditata dengan baik. Dukcapil meskipun sudah ada banyak sekali perkembangan, tetapi perlu terus kita tingkatkan sehingga semakin presisi begitu setiap verifikasi dari program ini. Baik Pak Karania. Dan seterusnya begitu. Kurang lebih begitu Pak Primus. Pak Melki, 20 triliun dana buat kartu prakerja ini betul-betul bermanfaat dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Silakan Pak Melki. Pak Melki, silakan Pak. Pak Melki.
Ini rupanya Pak Melki. Silakan Pak. Ditekan mute ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertama, tentu program ini tentu setiap waktu kan dilakukan evaluasi ya, penyempurnaan oleh baik komite prakerja maupun juga PMO. Setahu kami pelatihan yang mahal ini, informasi yang kami terima dari Menaker misalnya, sudah ada pembicaraan agar itu di antara 500.000. Kemudian nanti akan digeser untuk menambah lagi peserta yang bisa mendapatkan kartu prakerja. Jadi memang evaluasi kan ini dilakukan setiap waktu oleh komite prakerja sehingga program ini tentu mencapai yang diinginkan. Apalagi sudah arahan dari Pak Men bahwa yang didapatkan kartu prakerja ini adalah mereka yang terdampak ya di PHK atau dirumahkan oleh perusahaan ya. Untuk itu memang sekarang data dari Kemenaker dan berbagai pihak terkait, Apindo, Kadin dan seterusnya itu penting sekali agar data itu bisa diberikan kepada pihak penyelenggara ini sehingga mereka yang sekarang ini diprioritas terima kartu prakerja betul-betul masyarakat yang terpukul COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Dan yang ketiga saya setuju tadi bahwa memang ini sebenarnya kalau kita bicara soal berdamai dengan COVID-19, kita bicara tentang bagaimana tata kelola yang baik dalam kerangka ini, hari ini itu sudah bagian dari ke depan pola mendesain sebuah dasar yang sudah mendaftarkan itu terkonfirmasi dengan sangat jelas orang ini menjadi sebuah database yang bagus untuk pemerintah Republik Indonesia, baik untuk ketenagakerjaan maupun untuk yang lain, sehingga ke depan ini pola semacam ini harus mulai kita teruskan sehingga data-data kita ini betul-betul bisa terkonfirmasi lebih baik untuk berbagai kebutuhan. Baik, di politik. Terima kasih Pak Melki. Sekarang Pak Raden, silakan Pak Raden. Sudah berapa dana yang disalurkan dan bagaimana perbaikan ke depan? Silakan Pak. Masih mute Pak. Pak Raden, masih mute Pak. Sorry. Ya silakan. Ya. Pemerintah akan melanjutkan program ini. Peminatnya demikian banyak, ya, bahwa tadi ada kekurangan sana sini kita akan perbaiki. Menunjukkan sebetulnya dengan peminat yang banyak ini bahwa kebutuhan terhadap bantuan tunainya, insentifnya, demikian juga bantuan terhadap pelatihan ini peminatnya sangat banyak sekali dan kita akan melihat ini. Ke depan tentu bukan hanya online tetapi offline. Seperti yang kami sebutkan tadi, biaya untuk offline lebih tinggi karena pelatihan-pelatihan dengan offline ini tentu akan berkualitas lebih baik lagi dibandingkan dengan online. Yang harapan kita dengan semua mereka ikut melalui program prakerja ini, maka kompetensi mereka dinaikkan. Dan harapan kita akhirnya adalah mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dan mereka bisa menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan barunya. Ingat bahwa yang kita ingin latih nanti bukan hanya pekerja yang di dalam negeri, bahkan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan dasar buat saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri. Itu akan menaikkan kompetensi mereka dan juga income mereka akan naik, maka devisa juga akan naik. Jadi memang cakupannya luas dan kita akan perbaiki dari waktu ke waktu, itu intinya. Evaluasi akan dilakukan, governance terus diperbaiki. Demikian Pak. Sekarang ini sudah berapa dana yang disalurkan Pak untuk kartu prakerja? Dana yang disalurkan relatif masih sedikit karena ini kan baru beberapa minggu ini ya. Nanti akan terus lagi, ini akan bulan Mei, bulan Juni ini akan makin banyak lagi ya, akan makin banyak lagi. Dan boleh dikatakan kartu prakerja ini kebetulan lebih duluan dari bansos-bansos lainnya ya. Karena dia lebih cepat, apa yang dikatakan Pak Karania tadi ini cepat sekali prosesnya dan tidak ada intermediaries. Artinya tidak ada melalui lurah, desa, ini memang langsung ya diberikan langsung kepada yang butuh. Demikian. Iya.
Baik, pemirsa, kita sudah mendengar pandangan dari 4 narasumber kita. Satu hal yang dinyatakan oleh mereka adalah kartu prakerja ini harus tetap dilanjutkan. Pertama, dari sisi filosofinya, bahwa pembuatan kartu ini, perencanaan kartu prakerja ini punya niat yang baik, punya tujuan yang baik. Karena apa? Karena tingkat pengangguran Indonesia itu besar. Mengapa pengangguran besar? Tamatan-tamat SMA, SLTA, juga yang UMKM itu kurang terampil. Mereka barangkali sudah bekerja, punya banyak bisnis, tukang kayu lah, tukang batu, montir, segala macam. Apalagi bisnis-bisnis berbasis digital. Tetapi mereka belum memiliki keterampilan yang baik untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, program Kartu Prakerja ini bisa memberikan mereka pelatihan. Jadi niat baik ini yang harus dihargai. Kedua, sistem yang sudah di set up ini sudah cukup bagus lewat online. Kenapa? Lewat online membuat lebih transparan. Walaupun ada kekurangan, tetapi ini bisa dilihat, bisa dipelototin oleh semua orang. Sekarang kan semua orang ribut karena online orang lihat. Tetapi untuk pelatihan, tadi Pak Raden sudah mengatakan, akan juga yang offline juga ada pelatihan. Ke depan akan lakukan seperti itu. Kemudian apakah mereka yang mengikuti pelatihan di program Kartu Prakerja ini akan pasti mendapatkan pekerjaan? Jawabannya belum tentu. Karena yang namanya untuk mendapatkan pekerjaan itu tergantung lapangan usaha. Apalagi sekarang kita pada era COVID-19 pandemik, itu di mana-mana di semua negara, termasuk Amerika pun pengangguran besar. Tetapi kita harus siap dengan kartu ini. Dan dana ini tadi tidak akan dialihkan ya, Pak Melki ya. Tetap dana yang sudah dialokasikan untuk kartu prakerja tetap ya. Tetap. Nah, jadi bahkan kalau memang bagus kan bisa ditambah lagi. Jadi kartu prakerja ditambah lagi. Iya, kalau bagus tetap ditambah lagi. Karena memang bagus sekali mereka mendapat uang, mereka diberi keterampilan, dan dengan itu mereka bisa bersaing. Nah, yang penting bahwa transparansi dijaga, kritik silakan saja, tetapi tetap saja kita mendukung untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kepada Pak Raden Pradede, kepada Pak Melki, Terima kasih. Pak Agus Pembagio, Pak Karania. Terima kasih, Pak. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Zoom with Primus pada masa akan datang. Terima kasih. Waktu saya kembali kepada Rolando. Terima kasih, Pak Raden, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Melki, Pak Raden, terima kasih, Pak. Tahu, Pak. Terima kasih semua. Ya baik, terima kasih Pak Primus. Dan pemirsa, Kartu Prakerja adalah ikhtiar pemerintah untuk mendongkrak kompetensi generasi pekerja Indonesia. Kartu Prakerja adalah implementasi janji politik Presiden Jokowi sebelum menjadi presiden. Di tengah pandemi, penyesuaian menjadi keharusan dan pelatihan online menjadi prioritas. Animo masyarakat atas program ini sangat besar. Pemerintah daerah wajib membantu akses internet bagi warga. Dan setelah COVID-19, pola kerja akan berubah tentunya, kendati tidak ada formula yang sempurna. Implementasi Kartu Prakerja harus didukung dengan evaluasi yang benar dan konstruktif. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini dengan tema Prahara Kartu Prakerja. Saksikan atau kita jumpa lagi di Zooming with Primus berikutnya. Saya Rolando Sambuaga, sampai jumpa.